Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu tetap diberi kelancaran dan kesehatan untuk kita semua. Amin. Untuk materi di minggu ini, Ibu akan membahas tentang stop bullying. Stop bullying apa sih? Bullying itu kita sering dengar ya untuk sekarang itu bullying, bully. Nah, dari materi tersebut bertujuan untuk agar kita dapat memahami tentang bullying, bahaya perilaku bullying, serta berani melawan tindakan bullying. Jadi, sebenarnya untuk pengertian bullying itu sendiri itu adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Nih, dalam pergaulan sekolah kita sering jumpai ya perilaku untuk yang seperti ini, untuk sikap mengejek, memukul, atau mengintimidasi, atau memfitnah dan sebagainya. Nah, itu semua adalah bagian dari perilaku bullying. Sebenarnya untuk bullying itu sendiri tuh dapat sangat merugikan siswa. Ya, dan siswa itu sendiri yang menjadi korbannya. Karena korban bullying itu akan ngerasa gak nyaman, ngerasa terancam, terganggu, konsentrasi belajarnya sampai ketakutan, atau bahkan sampai prestasi belajarnya itu sampai menurun. Di sini ada 4 jenis bullying. Yang pertama itu ada bullying secara verbal. Bullying secara verbal itu atau secara yang kita lisan dilakukan, kayak misalkan kayak saling ejek atau apa. Ada juga bullying secara fisik. Kalau bullying secara fisik itu kita udah sampai kekerasan ya. Kalau untuk secara fisik, ada bullying secara sosial, dan yang terakhir itu yang sering kita lakukan sekarang atau yang sering terjadi. Yang sering terjadi sekarang itu adalah bullying elektronik atau cyber. Bullying yang kita ucapkan, yang bermainnya itu jari, yang sampai banyak korbannya, banyak contohnya, sampai masuk penjara gara-gara kita ngebully seseorang di sosial media, gara-gara jempol kita yang seenaknya ketak-ketik sampai akhirnya berujung di penjara. Stop ya untuk seperti itu, stop untuk memberikan komentar-komentar negatif di sosial media. Sebab bullying, apa sih sebabnya bullying itu bisa terjadi? Nah, yang pertama itu karena tradisi turun-temurun dari senior. Kalau di sekolah ya karena ya udah dulu juga saya nih sama senior saya diginiin, berarti sekarang saya udah kelas 8 nih atau saya udah kelas 9 nih. Ya udah berarti ke adik kelas ya udah saya harus gitu juga karena kan dulu juga kakak kelas kayak gitu. Nah, itu jangan sampai ya. Jangan sampai ada perasaan dendam atau udah yang jadi tradisi turun-menurun yang sampai mengakibatkannya itu adalah hal yang gak baik, yang berdampak buruk. Nih, ada juga dari sebab bullying itu dorongan untuk mendapatkan kepuasan, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu, atau gengnya ngerasa kita, ya apaan sih geng kita tuh dihina atau diejek sama geng lain, ya udah ayo kita serang atau kita bully mereka gitu. Gak boleh seperti itu ya. Karena nih yang tadi Ibu sudah jelaskan, dari dampak bullyingnya itu yang pertama itu terganggu fisiknya. Terganggu fisiknya itu sampai kayak kita tuh udah sakit-sakitan gitu, atau cedera atau sebagainya. Ada juga yang terganggu psikis atau kejiwaannya seperti takut, cemas, ngerasa gak nyaman, sampai dia gak mau sekolah karena kan ngerasa gak nyaman, takut dibully sama teman-temannya. Ada juga di pergaulan sosialnya yang terganggu. Misalnya dia tuh jadi minder, jadi menyendiri gara-gara kita sering bully kan, atau sering grogi, pendiam, dan sampai tertutup, gak mau cerita apa-apa ke temennya. Nih, yang terakhirnya itu yang sangat merugikan dari bullying itu, yaitu terganggunya prestasi belajar. Jadi nilainya sampai anjlok,
atau sampai menurunnya ranking, bahkan yang parahnya lagi sampai nggak naik kelas. Ada nih beberapa cara mencegah dan melawan dari bullying itu sendiri. Yang pertama itu kita harus menghindari atau membawa atau memakai barang-barang yang mahal atau uang yang berlebihan sampai kita sampai mencolok banget gitu, sampai jadi bahan perbincangan orang lain gitu. Itu nggak boleh ya, itu yang harus dihindari juga. Nah, terus hindari juga ciri-ciri dengan pelaku yang orang suka ngebully itu, kita nggak usah dideketin deh, biarin aja, nggak usah cari ribut sama mereka. Dan kita juga nggak boleh juga ikut-ikutan ngebully. Nah, cara melawannya itu jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan bahwa kita tuh nggak mau diganggu dan kita tuh nggak bakal ngeganggu gitu. Jadi kayak kamu ya kamu dengan kegiatanmu, ya saya dengan kegiatan saya gitu loh. Tetap bersikap tenang saat ada yang mengganggu, dan yang terakhir itu jangan biarkan emosi kita terpancing. Biarkan kita sabar aja. Kalau misalkan sampai keterlaluan, parah banget, apalagi sampai mainnya fisik, itu boleh kita teriak untuk membantu pertolongan dari orang lain. Untuk dari materi ini kita dapat simpulkan itu untuk berhenti atau untuk stop kita bully, baik itu secara fisik, secara verbal, atau secara yang sekarang lebih sering kita jumpai itu secara cyber, atau kita membuli orang lain di lewat sosial media. Mungkin itu untuk pembahasan Ibu hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.